Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna la fitratil islam wa kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah Allah hidupkan kembali nyawa kita, ditahan oleh Allah dari tubuh kita. Mudah-mudahan hari ini kita tetap dalam keadaan beriman dan berislam kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan satu doa setiap pagi dengan doa Allahumma inna as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu pagi ini dengan ilman nafi'ah, dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian warizqan thayyiban, rezeki yang halal dan thayyib. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalah, dan amalan yang dikabulkan oleh Allah. Dalam pengertian yang paling kita harus ketahui adalah dalam berislam ini semuanya berbasis ilmu. Yang pertama, oleh karena itulah yang pertama Islam sebagai dinul ilm wal amal, agama yang berbasis ilmu dan amal. Tidak bisa tidak kita harus punya literasi yang memadai tentang al-Islam ini. Oleh karena itulah maka ayat yang pertama Iqra. Iqra itu artinya kalau dalam istilah sekarang literasi. Ya. Apa yang kita minta? Ilmu. Ilmu ya berdasarkan kepada apa yang kita baca. Kemudian rizqan thayyiban, rizki yang baik itu harus berbasis ilmu juga. Jadi ilmu yang pertama. Kemudian yang ketiga, amalan mutaqabbalah. Amalan yang dikabulkan itu juga harus berbasis ilmu. Oleh karena itulah maka salah satu 3 perkara yang menjadikan kita masih punya harapan sepanjang hayat kita ketika kita mati adalah sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan waladun sholihah yad'ulah, anak yang soleh yang yad'ulah. Ketiga-tiganya itu juga harus dikelola berbasis ilmu, termasuk juga sholat kita. Masya Allah, Ustadz Hakim sudah membawa suasana ruhiyah kita, kejiwaan kita pagi ini menjadi lebih bersemangat. Jazakallah Ustadz Hakim. Kita yang tua-tua ini sudah nggak punya kemampuan untuk membaca dengan sebening dan sekhusuk itu. Mudah-mudahan menjadi pahala yang besar bagi kita semua, tapi khusus Ustadz Hasan. Saudara sekalian, apa yang kita lakukan pagi ini juga termasuk sholat-sholat kita yang lain harus berbasis ilmu. Salah satu ilmu yang harus kita ketahui dalam kaitannya dengan sholat kita adalah bagaimana sholat kita itu produktif menghasilkan pahala, yaitu dengan sholat yang khusyuk sebagaimana Allah dawuhkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah kamu kepada Allah bisabri, untuk sabar dan untuk bisa menegakkan sholat, atau dengan sabar dan dengan sholat. Jadi solusi terhadap problema kita itu ilmunya adalah bersabar dan dengan sholat. Tidak. Makanya iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu saya menyembah dan hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Bukan iya karena na'budu, menyembahnya kepada Allah, tapi minta pertolongannya kepada dukun. Alhamdulillah. Sekarang lagi ngetren itu orang ternyata dukun itu walaupun ngibul dan nyabul, tapi banyak fansnya, banyak juga pembelanya. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah kamu dengan sabar. Maksudnya apa? Minta dengan sabar. Tetaplah bersabar atas kondisi yang ada pada diri kita. Jangan sampai kekurangan yang ada pada diri kita itu menjadi seseorang, menjadi kita itu menjadi maksiat. Sabar itu ada 3 macam. As-sabru bitta'ah, sabar dalam taat seperti hanya yang dilakukan oleh Ibrahim oleh Allah, diuji dengan disuruh menyembelih anaknya. Anaknya juga gitu. Anaknya juga sabar karena itu perintah Allah. Maka laksanakan ya Allah. Satajiduni, laksanakan saja wahyu itu. Ya Bapak, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Sabaranil maksiat, punya kesempatan korupsi, punya kesempatan maksiat, dia sabar, tidak akan melakukan itu. Sakit kayak apapun juga tidak akan mengkonsumsi narkoba. Sakit kayak apapun juga tidak akan datang ke dukun. Itu sabar dari maksiat. Yang ketiga adalah as-sabru biqadar. Sabar dengan ketentuan Allah. Ya sudah ketentuan Allah, mudah-mudahan Allah akan menambah pahala pada kita. Di sholat, nah sholat itu ini yang mungkin karena itu merupakan ritual kita setiap hari. Sholat kita harus punya spesifikasi sebagai sholat yang khusyuk. Tapi itu berat. Innahala kabiratun illa 'alal khashin. Tapi sholat khusyuk itu berat kecuali buat orang yang salah satu bentuk khusyuk itu adalah memahami setiap bacaan kita. Tidak karena ahadukum bis sholat, apabila kamu itu dalam keadaan sholat. Sebenarnya karena patunaju robbau. Sebenarnya kamu sedang berbisik, ya, curhat kepada Tuhan. Yang berbisik. Nah, kembali kepada salah satu yang harus kita curhatkan kepada Allah adalah apa yang Allah sampaikan kepada kita di dalam, apa Allah yang ajarkan kepada kita di dalam surat Al-Fatihah. Ya, makanya Rasulullah dawuh yang harus kita hayati setiap kita sholat, wabil khusus itu adalah sholat Fatihah. Karena khusus itu kan termasuk berat. Allahu Akbar ini. Di sini sarapan pecel apa rawon apa gulai ya. Nek pecel engko nglabiah kemana-mana. Sing murah wis. Tapi engko ndang kalau usianya seperti saya, engko ndang kolesterol naik. Udah ngelambiar. Ya, ngelambiar. Padahal ketika kita sholat kita dituntut untuk khusyuk. Khusyuk itu seolah-olah kita sedang, makanya di dalam ayat yang lain disebutkan wala taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kamu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, hai orang yang beriman jangan dekat-dekat dengan salat, artinya jangan melakukan salat wa kuntum sukara wa antum sukara, sedangkan kamu dalam keadaan mendem. Ya, mendem itu artinya kata ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu ngerti apa yang kamu ucapkan. Oke, mari kita fokuskan di dalam surat Al-Fatihah saja, karena setiap salat itu kita pasti baca Al-Fatihah, karena la taqrabus shalah
La sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali dengan Fatihah tadi, dengan bacaan Fatihah. Rasulullah dawuh di dalam sebuah hadis, qasamtu baini wa baina abdi fi shalah sinfaini. Aku membagi antara saya dan sholat, kalau di dalam hadis yang lain, kalau ini yang di Muslim, sinfaini dengan dua paruan, artinya dengan dua bagian. Walahu wali abdi masalah salah. Bagi hambaku apa yang dia minta. Artinya setelah kita baca Al-Fatihah, itu sebenarnya Allah membuka peluang buat kita untuk menghadirkan keinginan kita, karena walahu wali abdi masalah. Dari hambaku, untuk hambaku apa yang sudah dia minta ketika dalam keadaan sholat. Kan luar biasa sebenarnya. Tapi apa yang terjadi, kita loh, iya ya, waktu baca tadi saya gelambiar. Ya kita tarik lagi kepada penghayatan kita. Apalagi di dalam sholat yang sendiri, sholat yang nafilah. Saudara sekalian, dilanjutkan hadis itu, wa id qalal abdul hamdulillahi rabbil alamin. Ketika seseorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ini berapa menit Mas Mbak? Ini soalnya aplikatif. Jadi ketika seorang hamba itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah itu menjawab, hamidani ya, hambaku sudah menyanjungku, memujiku. Nah, kalau begitu apa enggak boleh kita amin, seperti kalau di YouTube itu sholatnya cowopet itu, ya Allahu a'lam ya. Tapi kita itu memberi jeda, ya, memberi waktu. Sholat Fatihah kita itu betulnya kan warotil Qur'an tartila, baca Quran itu taktil. Wa itqala alhamdu wa itqala abdu. Ketika seseorang hamba mengucapkan ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab dengan ansani abdi, memujiku lagi. Ansani tadinya 2 kali. Kok hambaku memujiku 2 kali? Lah nek sing salat 1 miliar, terus ya apa? Jawabe lho. Ya nek sak masjid ngene tok ae gampang. Lah nek sing salat itu 1 miliar. Ibu-ibu dan saudara sekalian, sekarang itu kan ada robot ya. Manusia aja loh ya, misalnya kita itu bisnismen, ya, misalnya menghubungi Ustadz Sentot, itu loh Ustadz Sentot nggak jawab, tapi jawaban itu bareng jeruet, sekian. Seperti saya absen itu jam 7 sampai jam 8. Saya sudah kirim absen. Apa yang terjadi? Ya langsung dijawab. Anda terlambat sekian, itu ada. Walaupun kita 1 juta orang ya bisa jawab langsung. Itu loh robot buatan manusia aja lo bisa, apalagi buatan Allah. Ya makanya kan nanti kalau alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanir Rahim, itu tetap optimislah bahwa Allah akan merespon kita. Jangan langsung. Kita matur kepada Pak Lurah saja harus penuh khidmat, tidak boleh ngelambiar kemana-mana kan. Apalagi kita matur kepada Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Oh, anjane manusia itu tidak mengkadarkan Allah dengan kadar yang semestinya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Tidak menghormati Allah dengan kadar yang semestinya, padahal kita itu butuh Allah, seperti hanya surat yang dibaca oleh Ustaz Hakim tadi, yas'aluhu man fis samawati. Butuh kepada Allah apa saja, siapa saja yang ada di bumi dan langit. Di langit dan bumi. Kulla yaumin huwa fis sa'an. Setiap saat Allah itu dalam keadaan repot, sibuk. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu
dustakan. Allah itu loh begitu care kepadamu. Nah kok kamu matur kepada Allah ternyata tidak tune in gitu dengan apa yang kamu ucapkan. Saudara sekalian, ketika kita mengucapkan iya karena berdua, iya karena stain, Ar-Rahman Maliki Yaumiddin, maka majadni abdi. Allah memuliakan aku. Di usulannya Fatihah itu adalah nisfaini tadi, yang kedua pengertiannya adalah dua kelompok. Kelompok pertama adalah ujian kepada Allah. Ya, kita memuji kepada Allah. Kelompok yang kedua permohonan, iya karena berdua, iya karena stain, dikonfirmasi lagi oleh Allah dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika seseorang mengucapkan iya karena berdua, iya karena stain, hada baini wa baina abdi. Ini yang saya janjikan kepada hamba. Walahu masalah. Diulangi lagi. Walahu masalah. Baginya apa yang dia minta. Apa yang dia minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada saya jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa ya? Jalan Islam ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang an'amta alaihim, yang engkau sudah berikan kepada hamba, kepadamu, yang kau telah berikan nikmat kepada mereka. Siapa yang kau beri nikmat ini? Mayuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang beriman taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladinan faulaika ladina man amana man amta alaihim. Itulah termasuk orang-orang yang aku beri nikmat. Siapa? Minan nabiin. Minan nabiin itu dari kalangan nabi. Jadi orang yang diberi nikmat itu nabi, syuhada, solihin, orang-orang yang sulit. Minan nabiin wa syuhada wa solihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itu adalah sebaik-baik kawan. Ya. Misalnya saja kita itu berkawan itu kadang-kadang itu kan ada kebanggaan, walaupun dalam hati kecil. Kenal dengan Ustadz Sentot. Oh yang langsing itu tak? Oh bukan. Terus dengan Ustadz Ari. Oh iya kenal, saya sering ketemu di masjid. Itu ada loh, ada kebanggaan gitu loh ketika kita kenal. Ya kenal kita loh dengan orang-orang biasa aja loh, kita sudah merasa pride gitu, ada kebanggaan. Wah apalagi kita itu nanti kenal dengan, bersahabat dengan para nabi, para pejuang, orang yang keren-keren tok itu. Dan orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa. Itu adalah kawan-kawan yang paling. Kalau sekarang kan kenal dengan wali kota kita aja harus. Oh iya, sering berkunjung ke tempat saya itu di desa saya. Itu aja sudah ada perasaan bangga. Iya karena berdua, iya karena nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus itu jalan Islam. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Waladolin, tapi dinegasikan. Bukan orang yang tersesat loh ya Allah, jangan sampai saya dijadikan orang. Siratal ladzina an'amta alaihim waladolin. Ghairil maghdubi alaihim. Jalan orang-orang yang maghdub, bukan jalan orang-orang yang terkutuk. Siapa? Maghdub itu Ibnu Katsir menjelaskan sebagai orang Nasoro. Ya, jalan hidup orang Nasoro itu dianggap sebagai orang yang dikutuk oleh Allah, dimurkai oleh Allah karena kemusyrikan yang mereka lakukan. Waladolin, dan orang sesat, orang yang diturunkan Nabi, sudah diturunkan kebenaran dan dimuliakan oleh Allah dengan kecerdasannya, tapi mereka juga tidak beriman.
Sudah diberi banyak nikmat, kita tidak. Saudara sekalian, kalau kita mau merenung sejenak, apa yang terjadi di kerusakan yang ada di dunia ini, ternyata akar masalah adalah al-maghdub dan ad-dhalin, orang yang Yahudi atau orang Nasrani. Oleh karena itulah maka ada sebuah hadis itu Rasulullah mengatakan kita itu dalam hidup bermasyarakat itu akan mengikuti ya, sanana ladina min qabli, cara hidup orang-orang yang sesat tadi, walaupun kita itu dalam hidup itu harus masuk ke dalam lubang biawak, ya, peteng, banyak nyamuk dan sebagainya. Kalau kamu ada nyamuk ya, biawak. Jadi walaupun menyulitkan kita ikut. Yahudi juga begitu. Seluruh bencana yang ada di dunia ini, brand desainernya adalah orang-orang Yahudi. Perang sampai penjajahan, pasti kalau tidak orang Yahudi ya orang Nasrani. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah. Bahkan di dalam penghujung sholat kita, wa idza faraqta min tasahudil akhir, kata Rasulullah, kalau kamu selesai dari tasahud akhir, min tasahudil akhir, fasta'id billah min arba, bermohonlah kepada Allah dari 4 perkara. Allah, apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam. Bagaimana kita? Ya pakai ilmu dan amal. Makanya kita bermohon kepada Allah supaya diberi ilmu tadi, kita perlu ilmu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, dan juga siksa kubur. Tetap perlu saya dengan ilmu dan amal. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya, dari fitnahnya kehidupan. Nah, fitnahnya kehidupan ini tidak kecuali pengaruh Yahudi dan Nasrani. Pornografi, porno aksi dan sebagainya yang gencar sekarang ini di media sosial kita. Itu ya otaknya itu juga Yahudi dan Nasrani, bagaimana menyesatkan orang. Waladolin wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Masih itu artinya mengusap ya sehingga menjadi hidup lagi. Makanya dajjal itu juga begitu, dia adalah sebuah makhluk yang oleh Allah diberi keistimewaan. Dia bisa memasukkan seseorang ke neraka, ke surga. Kalau dia menawari kepada kita surga, sebenarnya dia masukkan kita ke neraka. Ujung-ujungnya juga Yahudi. Ya penipu juga. Dajjal itu artinya penipu. Yang nanti itu akan selalu menjadi problem dari hidup orang beriman itu adalah Yahudi dan Nasrani. Lupa itu namanya kan intoleransi. Ya kalau mereka tidak bermasalah sih tidak apa-apa, tapi nyatanya lo bermasalah, ya kan. Jadi Sambo misalnya, ya kalau tidak Yahudi ya Nasrani. Problemnya juga seperti ini. Penjajah seluruh dunia ini, kita mumpung memperingati hari kemerdekaan ini, Yahudi ya Nasrani juga. Siapa Belanda, siapa Perancis, semua Yahudi dan Nasrani membuat masalah dari itu. Termasuk dalam urusan kesehatan pun juga ada peran-peran Yahudi dan Nasrani sehingga obat kita itu tidak yang menyembuhkan betul. Mudah-mudahan Allah memberikan kualitas keimanan kita dengan pemahaman yang sesuai yang diajarkan oleh salafus saleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wassallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.